Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Oke guys, tahun 2022 lalu, sejak boomingnya film Pengabdi Setan 2 Komunian, ditambah lagi film Mangku Jiwo, bikin film horor Indonesia ini mulai naik nih. Mulai comeback dan mengeluarkan beberapa film-film yang sangat keren menurut aku, yang gak kalah saing dengan film-film horor luar. Dan sampai saat ini, film horor Indonesia terbaik menurut aku adalah Pengabdi Setan 2, Waktu Maghrib, Pemandi Jenazah. Tapi mungkin banyak dari teman-teman yang nggak tahu, kalau di era lampau, tahun 2000-an, ada satu film horor Indonesia yang menurut aku tuh legend banget. Tingkat horornya itu nggak main-main. Aku ingat betul, ini film horor pertama yang bikin aku tuh nggak bisa tidur, yang bikin terngiang-ngiang kalau ada di tempat yang sepi, sendirian di rumah, ataupun jalan di tempat yang gelap. Film inilah pelopornya. Karena apa ya, sosok hantunya aja itu udah bikin parno guys. Hantunya itu bukan kayak penampakan yang jump scare, wah gitu, enggak. Dia kayak hantu yang bapak-bapak tua, pakai jubah hitam, berdiri di pojokan, berdiri di pintu, atau bayangan yang tiba-tiba muncul di jendela. Sesimpel itu hantunya, tapi ngena banget horornya. Karena memang musiknya ditambah pembangunan aura horornya itu kayak... Tapi mungkin kalau misalnya kalian tonton film itu di tahun 2024 ini, sensasinya mungkin bakal berbeda daripada nonton pada masa itu. So, malam ini aku mau membahas sebuah film horor legend Indonesia, karya Hani R. Saputra. Film ini berjudul Mirror, yang rilis di bioskop pada 27 Oktober tahun 2005. Ini film horor yang aku mau kalian semua tahu ceritanya. So, tanpa berpanjang-panjang lagi, before video udah selesai, The Mirror Mode. Let's look at. Film ini berkisah tentang kehidupan seorang remaja perempuan bernama Kikan yang diperankan oleh Nirina Zubir. Kikan adalah anak yang super ceria, penuh kebahagiaan, jahil banget pokoknya. Dan kemunculan pertamanya dipenuhi rasa duka waktu dia masuk ke dalam kelas. Dengan ekspresi super menyedihkan, dia ngasih tahu info kalau salah satu teman kelasnya yang bernama Doni, diperankan oleh Jonathan Mulia, itu meninggal dunia karena kecelakaan di jalan tol. Salah satu teman kelasnya bernama Dea nggak percaya dan meyakini sisi kelas kalau Doni itu nggak mungkin meninggal. Nah, menepis ketidakpercayaannya si Dea, satu kelas menunduk untuk berdoa agar Doni pergi dengan tenang. Tapi waktu selesai berdoa, ternyata Doni itu berdiri di depan mereka semua. Yes, Kikan berhasil menipu seisi kelas. Dengan tawa jahilnya, Kikan puas banget berhasil ngerjain teman-temannya. Dan di sini udah bisa dilihat nih, kalau ada sedikit benih-benih cinta antara Kikan dan Doni. Suatu hari, Kikan, Doni, Dea, dan Lena jalan-jalan ke mall. Doni salvok dengan parah cantiknya Kikan. Habis main time zone, mereka singgah ke toko perhiasan dan Kikan bilang kalau tabungannya udah terkumpul, dia mau membeli kalung idamannya ini. Suatu malam, Dea dan Lena berjalan di lorong sekolah malam-malam. Dan mereka merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka, seperti suara langkah atau suara pintu yang tertutup. Fokus mereka tertuju pada satu ruangan, dan saat itu... satu sosok tiba-tiba muncul dan bikin mereka lari sambil menjerit ketakutan. Mereka masuk ke ruang labor yang ada beberapa siswi di sana kerja kelompok di malam hari. Mereka semua was-was dengan apa yang akan mereka hadapi. Kuntilanakkah? Monsterkah? Mereka siaga dengan apapun kemungkinan terburuk yang terjadi, sambil sesekali mengintip mencoba mengalahkan rasa takut mereka. Dengan jantung yang jedak-jeduk, takut tapi pengen membuktikan apa yang mereka hadapi, mereka memberanikan diri lagi ngecek apa yang ada bersama mereka. Dan saat itulah kuntilanak muncul tepat di hadapan mereka, membuat mereka semua teriak ketakutan. Tapi setelah didengar dengan sesama, itu bukanlah kuntilanak, tapi Kikan yang lagi-lagi menjahili teman-temannya. Karena kesal, mereka pergi dari ruangan itu. Kikan coba menahan, tapi dia jatuh ke lantai dan pingsan. Begitu aja. Semua siswi pergi meninggalkan Kikan yang tergeletak di lantai, karena berpikir ini masih bagian dari lelucon. Akhirnya tinggallah Kikan sendirian di ruang labor itu. Kikan terbangun dari pingsannya waktu udah pagi. Kepalanya pusing, pandangannya kabur, dan dengan terhoyong-hoyong, Kikan masuk ke ruang kelas dan otomatis ditertawakan oleh semua siswa yang ada di kelas. Tapi Dea dan Lena cuma diem aja, nggak ikutan ketawa mereka. Di tengah-tengah kebingungan, pandangannya masih kabur, kepala masih pusing, Kikan melihat sosok bapak-bapak tua dengan pakaian jubah hitam yang berdiri di tengah-tengah ruang kelas. Kikan coba nguncek-nguncek matanya biar pandangannya jelas, tapi nggak bisa. Sampai di satu titik, Kikan melihat sosok pria tua menyeramkan itu ada di belakang bu guru yang mencoba menenangkan Kikan.
sambil tersenyum si bapak ini. Kikan lari ke kamar mandi untuk mencoba menyadarkan dirinya sendiri. Di dalam kamar mandi, masih dengan pandangan yang kabur, Kikan melihat seorang pria sedang duduk lesu sambil menyimpul tali. Kikan mencuci muka dan cuci matanya sampai pandangannya kembali normal dan jernih. Saat itu, Kikan melihat Pak Soleh, si penjaga sekaligus petugas kebersihan sekolah, sedang duduk diam lesu dan memegang simpul tali di tangannya. Tapi Kikan gak bisa melihat bayangan Pak Soleh di cermin di depannya. Beberapa kali Kikan bolak-balik ngelihat Pak Soleh dan cermin, dipastikan bahwa bayangan Pak Soleh gak ada di cermin. Ketika melihat untuk kesekian kalinya, Kikan menyadari Pak Soleh gak ada di sana. Tapi terdengar suara gebrakan dari dalam kamar mandi. Dengan rasa gugup dan takut, Kikan mencoba melihat ada apa di dalam kamar mandi. Ternyata, waktu dibuka, Kikan melihat Pak Soleh yang udah tergantung di kamar mandi. Kikan kembali ke rumah waktu udah malam. Rumahnya megah, besar banget, walaupun dia cuma tinggal sendirian. Memutar beberapa channel TV dan mematikannya karena bosan, karena acara TV nggak ada yang berfaedah. Kikan memeriksa luka di kepalanya dengan cermin. Saat itu, hawa-hawa merinding datang ke Kikan. Dengan was-was, Kikan memeriksa kondisi di belakang dia dengan cermin. Nggak ada apa-apa, tapi hawa merinding itu masih ada, bikin Kikan mulai was-was dan takut. Dicek lagi, masih nggak ada apa-apa. Sampai ini terjadi. Sumpah ini part paling bikin aku gak bisa tidur karena sosok arwahnya Pak Soleh. Kikan lari ke kamar dan masih mendengar suara nafas berat Pak Soleh. Masih gak tenang. Nafas Kikan sangat berat, suaranya bergetar, dan hawa merinding itu datang dari kamar mandi. Kikan berlari terbirit-birit tanpa mobil ke rumah tetangganya. Minta izin untuk numpang tidur karena orang tuanya ternyata sedang keluar kota karena kerjaan. Esok paginya, Kikan bangun dengan kondisi yang lumayan membaik. Jadi, si tetangga ini, si tante ini, punya 2 anak kecil, Andi dan Sekar. Jadi pagi itu, mereka sedang siap-siap untuk pergi liburan ke puncak. Si tante ngajak Kikan ikut ke puncak, tapi Kikan nggak mau karena nggak enak badan. Saat itu, Kikan melihat di cermin, bayangan dari Andi dan Sekar yang sedang main itu nggak ada di cermin. Si tante juga bingung ngeliat Kikan yang kayaknya ngeliat sesuatu yang aneh. Kikan mencoba mengerti kenapa bayangan mereka nggak ada di cermin, tapi nggak bisa. Kikan semakin shock saat tahu bahwa satu keluarga nih, bayangannya nggak ada di cermin. Pertanda apa ini? Mereka akhirnya berangkat dan menitipkan rumah ke Kikan. Mereka janji akan pulang malam ini supaya Kikan nggak sendirian di rumah. Akhirnya mereka berangkat ke puncak dan Kikan tinggal di rumah sendirian. Hari itu Kikan harusnya bahagia karena mamanya pulang hari ini. Tapi nggak jadi karena mamanya batal pulang hari ini. Melepas suntuk, Kikan keluar dari rumah untuk jalan-jalan. Tapi di tengah jalan, Kikan melihat tetangganya, satu keluarga tadi, berjalan kaki ke arah yang berlawanan, ke arah mereka berangkat. Dan nggak jauh di depan, Kikan melihat kok ada rame-rame di jalanan, kayak ada yang baru kecelakaan. Setelah dilihat dengan sesama, ternyata itu mobil si tetangga yang tadi baru aja berangkat pergi liburan. Di sekolah, Kikan bertemu seorang guru bernama Bu Yani. Melihat kening Kikan yang terluka, bikin Bu Yani panik dan langsung mengobati luka Kikan. Bu Yani terhanyut dalam rasa sedih dan menyebut nama Vivi. Kikan menjelaskan Bu Yani bahwa dia adalah Kikan, bukan Vivi. Jadi Vivi ini anak kandung Bu Yani yang sangat mirip dengan Kikan, tapi dia udah lama meninggal dunia karena gantung diri. Bu Yani yang gak bisa nahan sedihnya langsung pergi ninggalin Kikan. Di dalam kelas, mereka sedang belajar tentang cermin, fisika nih kayaknya. Dan saat asik menjelaskan, Kikan salfok ke cermin peraga di depan kelas. Karena sekali lagi, Kikan ini nggak bisa melihat bayangan Bu Yani di cermin ketika Bu Yani melintas di depannya. Kikan meyakinkan penglihatannya, bahkan dengan cermin yang dia bawa sendiri. Dari kejauhan, Doni ngelihat gelagat Kikan yang sangat aneh. Tak lama, seorang guru lainnya yang bernama Bapak Maulana masuk ke kelas dan mengatakan bahwa dia diminta menggantikan Bu Yani. Bu Yani bilang kalau Pak Maulana akan menggantikan Bu Yani selama dia dinas ke Surabaya 1 minggu. Saat itu, Kikan langsung berdiri dan melarang Bu Yani untuk pergi. Sisi kelas menyoraki Kikan, kayak, apa sih caper? Kikan bilang ke Bu Yani kalau dia pergi, dia akan tertimpa musibah, dia akan kecelakaan dan akhirnya meninggal. Sisi kelas menyoraki Kikan, sementara Bu Yani dengan tenang meyakinkan Kikan bahwa dia nggak akan kenapa-napa. Di ruang guru, Kikan menjelaskan pada Bu Yani bahwa dia bisa melihat kematian dari cermin. Setiap orang yang bayangannya nggak bisa dia lihat di cermin, maka nggak lama setelah itu, orang tersebut akan meninggal tragis. Kikan bersikeras menahan Bu Yani untuk tidak pergi. Tapi Bu Yani punya prinsip. Semua yang hidup pasti mati. Hanya berbeda-beda cara dan waktunya. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Meskipun dengan hati yang sangat-sangat berat, Kikan akhirnya melepas kepergian Bu Yani dari sekolah
dan berangkat menuju ke Surabaya. Malam pun datang, Kikan kembali ke rumah dan menyetel televisi. Sampai pada satu channel berita yang menginformasikan bahwa telah terjadi kecelakaan naas yang menimpa sebuah mobil. Dan bisa kalian tebak, itu adalah mobil yang dinaiki oleh Bu Yani saat menuju ke Surabaya. Kikan gak kuasa menahan tangis dan teriak histeris di tengah sembarang badai hujan. Esok harinya di sekolah, semua siswa berduka atas berpulangnya Bu Yani ke sisi Tuhan. Dea dan Lena berdebat dengan Doni bahwa penyebab kematian Bu Yani adalah Kikan. Nggak lama Kikan muncul dengan rasa penuh duka di hadapan peti mati Bu Yani. Saat semua orang menjauhi Kikan karena takut kena sial, Doni justru ada bersama Kikan dan bilang kalau dia nggak percaya dengan kata-kata orang itu. Hari-hari Kikan makin lama makin berat karena hal-hal menyeramkan terus terjadi. Kikan lagi enak-enak makan burger di kafe mall pun harus bertemu dengan hantu bapak-bapak cleaning service yang nggak ada bayangan di cermin atau di lantai. Kikan kabur waktu tahu apa yang ada di dekatnya. Bahkan di parkiran mobil pun, Kikan harus dihalangi dengan hantu bapak-bapak cleaning service tadi yang nungguin di bawah mobilnya. Karena udah kesel dan capek kali ya, diterabas aja tuh hantu itu. Nggak sampai di sana, bahkan sampai dalam kamar, momen-momen butuh istirahat nih, Kikan masih diganggu sama sosok menyeramkan dengan nyanyian kematiannya. Kikan akhirnya kabur ke rumah Doni untuk numpang tidur. Doni pastinya menyambut Kikan dengan hangat. Dia selimutin Kikan yang kedinginan, nyiapin minuman hangat, dan ngasih Kikan tidur di kamarnya sementara dia tidur di sofa. Kikan baru menyadari bahwa Doni menulis banyak surat cinta untuk dia tapi gak pernah dikirimkan. Karena Doni takut hal yang berkesan untuk dia belum tentu menarik bagi Kikan. Akhirnya Doni ngasih semua surat tak sampai yang dia tulis ke Kikan. Dan dibacalah sama Kikan sampai dia senyum-senyum sendiri. Doni ngajak Kikan tamasya ke pinggir danau di mana tiap Kikan ke sana selalu banyak kunang-kunang yang datang. Singkat cerita, di sini Doni ngungkapin perasaannya ke Kikan dan berjanji akan selalu ada untuk Kikan. Mereka janjian untuk pergi makan malam besok harinya dan Doni akan jemput Kikan jam 7 malam di rumahnya. Esok harinya, Doni dan Kikan siap-siap karena mau pergi dinner nih. Tapi mood Kikan langsung berubah karena dia melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Kikan perlahan melihat bayangannya di cermin menghilang. Kikan parno, panik, dan takut karena artinya dia sebentar lagi akan mati. Listrik di rumah Kikan tiba-tiba padam. Di tengah gelapnya malam, Kikan diikuti, diganggu, dinampakkan sosok arwah menyeramkan yang menunggu di rumahnya. Kikan berlari keluar rumah dan bertemu seorang pria berbadan besar dan sedikit botak. Nggak tahu dia siapa. Walaupun Kikan udah lari keluar rumah dan di tempat ramai sekalipun, bayangan-bayangan misterius selalu menghantui Kikan, dan di tengah jalan, Kikan terlihat depresi dan ditemukan oleh Doni. Batal tuh dinner mereka. Kikan dengan kondisi lemas meminta Doni untuk pergi dan ninggalin dia sendiri. Walaupun Doni bersikeras untuk nggak mau ninggalin Kikan sendirian. Kikan juga bersikeras minta Doni pergi. Akhirnya Doni pun pergi. Sementara, Kikan sendirian masih meratapi cermin yang udah nggak ada bayangannya lagi. Kikan nggak masuk sekolah esok harinya. Doni dengan segala perhatiannya datang ke rumah Kikan untuk ngecek kondisi Kikan. Dan di rumah, Kikan lagi ngancurin barang-barang. Doni coba nenangin Kikan dan Kikan maksa nyuruh Doni pergi. Setelah berdebat cukup dramatis, Kikan akhirnya ngasih tahu Doni kalau bayangannya nggak ada di cermin. Doni paham bahwa artinya Kikan sebentar lagi akan mati. Kondisi Kikan makin memprihatinkan karena udah 3 hari dia nggak tidur. Kikan bahkan harus makan cabai rawit bulat-bulat biar dia tetap terjaga, nggak ketiduran. Doni nge-stop aksi berbahaya Kikan, tapi Kikan bilang dia takut kalau dia tidur nanti dia nggak bangun lagi. Doni pun keluar untuk cari sarapan buat Kikan. Tak lama sejak Doni pergi, Kikan melihat 3 orang anak-anak main petak umpet di rumahnya. Yang satu nanya, "Kak, lihat teman aku nggak?" Kikan juga ikutan nih nyari keberadaan anak-anak ini dan ketemu satu di dalam lemari dapur. Dia minta supaya Kikan nggak buka pintunya. Pintu ditutup karena teman si anak juga nyariin. Pas dibuka lagi, anak yang sembunyi udah nggak ada. Kikan mulai merasa keberadaan bocil-bocil petak umpet ini bukan hal yang normal. Dia mulai was-was dan memahami apa yang terjadi, tapi sesuatu ngintai Kikan dari belakang. Kikan mulai terganggu pikirannya dengan kebisingan yang dibuat anak-anak ini. Sampai akhirnya, Kikan panik dan mau lari keluar, tapi satu anak nungguin dia di tangga. Sosok anak yang menyeramkan. Kikan dengan kelelahan berusaha lari dari anak-anak yang udah jelas nggak waras. Tapi akhirnya Kikan kalah dan pingsan di luar rumah tepat waktu Doni datang. Kikan berdiri di tengah rel kereta api, siap menanti kereta datang, tapi kalian masih tahu kalau ini cuma mimpi. Kikan tersadar dengan kondisi yang masih sama, panik, capek, kelelahan. Kikan bertekad kalau dia nggak bisa gini terus. Kikan kabur dari Doni, bawa mobil pergi dan nyetir di tengah kota.
Kikan memborong banyak majalah misteri dan nyetir mobil sambil baca majalah, semacam menantang maut gitu, dan berhasil. Kikan kecelakaan, mobilnya kebalik, dan dia keluar dari mobil dengan kepala yang merah-merah dan tertawa puas terbahak-bahak. Mungkin dia puas karena berhasil mencurangi kematian. Di malam yang sama, Kikan berkunjung ke rumah pria botak misterius yang dia temukan sebelumnya. Dan bapak ini kayaknya dukun karena banyak barang-barang unik di rumahnya. Kikan singkatnya cerita apa yang terjadi sama dia. Dan si dukun ini bilang bahwa kemampuan Kikan adalah anugerah untuk dia. Walaupun Kikan udah bilang dia nggak mau harus mengalami seperti ini. Ditambah sekarang dia udah parno banget karena bayangannya nggak ada di cermin. Pagi harinya, Kikan kembali ke rumah dan udah banyak mobil parkir di sana. Ada karangan bunga, tulisan turut duka cita. Dan Kikan panik karena mikir orang tuanya lama nggak pulang, sekalinya pulang udah meninggoy, kan sakit. Tapi Kikan coba ngomong dengan bapaknya, dan ekspresi bapaknya kayak nggak ngeliat Kikan gitu. Kikan mendekati peti mati yang dia kira ibunya. Ternyata jasad dia sendiri yang ada di dalam peti. Kikan coba memahami apa yang terjadi. Kenapa bisa dia merasa hidup, sementara tubuhnya udah jadi jasad. Doni datang dan masangin kalung yang dulu pengen banget dibeli Kikan. Ibu Kikan nangis terseduh-seduh, nyesal karena pergi ninggalin anaknya sendirian. Udah kayak gini baru nyesel. Kikan lari keluar rumah dan ketemu lagi sama bapak dukun. Ternyata si bapak ini bisa ngeliat Kikan. Pak dukun bilang Kikan harus selesaikan apa yang masih belum selesai di dunia ini, biar dia bisa pergi dengan tenang. Kikan bilang ada satu hal yang pengen dilakukan, tapi dari dulu nggak pernah kesampaian, yaitu datang ke pinggir danau kunang-kunang dan menunggu Doni datang ke sana. Walaupun Doni nggak bisa lihat Kikan, tapi lewat aura kehadirannya, Doni tahu kalau Kikan ada di sana. Doni menumpahkan perasaannya ke Kikan, dan Doni nanya, kamu sebenarnya cinta nggak sama aku? Dan saat itu, kunang-kunang satu persatu muncul dan nerangi dermaga. Artinya Kikan ada di sana saat itu. And the end, Kikan dan Doni happily ever after. Ya mungkin lah, Kikan udah mati. Tenggorokanku udah seret karena bacain cerita 10 lembar. Terima kasih. Oke, itulah alur cerita film horor legendaris Mirror tahun 2005 karya Hani R. Saputra yang jadi favorit aku sepanjang masa. Film horor yang seremnya nggak ada obat, sosok hantunya bukan kaleng-kaleng, simple tapi menyeramkan. Dan aku suka konsep ceritanya yang bisa melihat kematian dari cermin. Acting sebenarnya yang paling oke cuma acting Dina Zubir sih, sama Bu Yani. Selebihnya kayak biasa-biasa aja sih actingnya, nggak terlalu menonjol, tapi nggak terlalu jelek juga, ala kadar lah. Aku mau tahu pendapat kalian tentang film Mirror 2005 ini. Siapa yang udah nonton, siapa yang belum nonton, coba komen di bawah. So guys, itu aja video kita pada hari ini. Semoga kalian suka. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys. So, tanpa berpanjang-panjang lagi, video Kikan melihat Tante Oom. Doni coba menenangin Kikan. Menenangin.